sebagai seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain ingin tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tapi jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak mudah untuk membuat orang tertawa. Apalagi kalau kamu sedang tidak ingin tertawa. Lebih-lebih di zaman ketika orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kalian bisa dipidanakan karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang pemuda yang naik memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, pemuda tersebut mengumandangkan adzan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Warga kemudian berbondong-bondong mendatangi pemuda tersebut, berteriak-teriak, menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu warga berteriak marah. Berani-beraninya kamu mengumandangkan adzan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Lalu dengan tenang pemuda tersebut menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya tadi pagi jam 4 adzan subuh di masjid, kalian nggak pada datang. Kenapa saya adzan subuh jam 10 pagi, kalian pada datang ke sini? Sebenarnya siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang nggak taat? Ayo." Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena perbedaan menjadi permusuhan. Sepertinya sekarang orang senang sekali bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Tapi orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran dijadikan sebuah komoditi, diperjualbelikan, dan kadang-kadang dibenarkan atas ayat-ayat keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini tak mudah untuk membuat lelucon. Saya jadi badut karena meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya badut, makanya saya juga jadi badut sih. Sekarang kan lagi ngetren yang namanya anak meneruskan orang tuanya. Bapaknya jadi presiden, anaknya nyalon jadi presiden. Enggak ada, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota.
Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang dulu masih butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah sekarang pelawak saja kalah lucu kak sama politikus. Silakan duduk. Silakan duduk sini ya, duduk sini. Sebentar ya. Kamu mau makan atau mau minum? Loh, memangnya kamu gak lapar? Kebetulan saya lagi gak ada makanan. Yang datang pacar saya loh. Jangan senyum aja gitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love. Lihat itu, lihat. Cantik kan? Iya, cantik. Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayar. Aku kira kamu sudah melupakan saya. Makasih ya, kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya sama saya. Saya juga. Kamu kata bilang hidup itu berat, kamu gak akan kuat, biar saya saja. Dengar-dengar kamu sudah punya pacar baru ya? Lebih kaya, lebih tampan. Tapi gak apa-apa lah. Apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu Raisa. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku boleh nggak kalau peluk kamu? Aku boleh kalau mau cium kamu? Boleh. Bentar ya. Aduh. Raisa, kamu di mana? Ternyata hanya khayalan saya saja. Saya ini badut yang jomblo. Coba kalian pikir, sudah jadi badut, jomblo pula. Hati saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja.
Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib selalu punya kejutan-kejutan tanpa saya sadari. Kalian lihat penampilan saya seperti ini? Begitu keren dan perlente. Saya tak pernah menyangka saya bisa seperti ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diundang dalam acara kampanye partai untuk mengisi hiburan. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi kenapa yang hadir malah tertawa terpingkal-pingkal? Saya hanya menjedik-jedikan jari seperti ini. Yang hadir malah tertawa. Dan saya hanya menggoyang-goyangkan bahu saya seperti ini. Yang hadir tambah tertawa. Dan ketika saya hanya berdiri diam, yang hadir malah tertawa terbahak-bahak. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Mereka mengira saya ini orang paling aneh dan tolol. Sungguh saya tak pernah merasa tolol pada saat itu. Kemudian pimpinan partai tersebut menemui saya, menjabat-jabat saya, memuji saya. Katanya, saya ini adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan para pemimpin. Dia bilang pada saya, sekarang ini jadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Kamu jadi pemimpin itu harus disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tetapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan jadi pemimpin. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat seperti itu, nak. Orang-orang menertawaimu, sebenarnya mereka itu menyukai kamu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dadani necis seperti ini. Dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa beda pilkada dengan pilkab. Tapi kata orang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Buktinya banyak anak pejabat dan pemimpin yang ikut nyoba nyalon pilkada.
Saya benar-benar gak tahu kenapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya itu gak punya. Tapi mereka bilang pada saya, kamu tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan kalian tahu betapa sialnya hidup saya. Saya terpilih dalam pilkada tersebut. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu ketika jadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi sekarang ketika menjadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun juga jadi badut. Badut yang bisa mereka atur dan badut yang bisa membuat mereka terhibur. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar Hidup pemimpin parah. kita!